wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutakin. Saya merupakan pengajar di MI Nahdlatul Ulama Bulawan dan merupakan mahasiswa PPG Daljab dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan hari ini, tanggal 10 Mei 2025, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran untuk kelas 4 materi semacam bagian tumbuhan dengan menggunakan metode learning cycle. Sebelumnya, mari kita simak profil singkat dari madrasah kami. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulawang merupakan salah satu desa yang berlokasi di Kecamatan Bulawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Disitulah Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Bulawang atau dikenal Minu Bulawang berdiri megah. Tercetusnya gagasan berdirinya Minu Bulawang diprakarsai oleh salah satu ulama besar yaitu Kyai Haji Wahbasbullah sejak tahun 1924 yang berawal dari madrasah diniyah dan berkembang menjadi madrasah formal seperti saat ini. Dengan visi terwujudnya generasi yang beriman, takwa, akhlakul karimah, baru dalam pendidikan, dan mampu berkompetisi, kami Minu Bulawang dukung dengan beberapa kegiatan pembiasaan, antara lain upacara bendera, sholat berjamaah, senam pagi, doa sebelum masuk kelas, dan literasi. Untuk menunjang prestasi akademik peserta didik, pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan selalu diupayakan untuk sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Dilengkapi laboratorium komputer akan sangat menambah pengetahuan peserta didik tentang IT. Pembelajaran dan sarana olahraga terus berusaha dikembangkan serta bersinergi dengan unit kesehatan siswa atau UKS untuk menunjang kesehatan peserta didik. Jika seluruh aspek kesehatan dapat terjaga dengan baik, pikiran akan menjadi lebih jernih, sehingga dapat melakukan banyak hal positif, khususnya ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Selain itu, adanya kantin madrasah yang sehat dan berbasis kampung sehat mengedepankan pangan jajanan yang aman bagi warga madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati segenap masyayikh, stakeholder Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Bulawang. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada hari ini kami diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pimpinan Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Bulawang mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa atas dukungan semua masyarakat, semua masyayikh dan semua wali murid atas terselenggaranya KBM proses belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama ini dengan lancar dan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kami sekali lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan harapan kami, mari kita saling bahu-membahu kerjasama untuk senantiasa memajukan Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama tercinta ini. Harapan kami pula kepada semua stakeholder, khususnya wali murid dan semua siswa Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Bulawang ini senantiasa meningkatkan belajarnya sehingga akan bisa tercapai cita-cita mulia di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Bulawang ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Selesai. Jawab gerak, susah depan gerak, gerak. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025 akan Pak Luki absen dulu.
Anissa, Agila, Agilatus, Siva, Dermis, Taska, Dalisa, Batin, Ila, Dasap, Lubna nggak masuk. Aldi, Agiasa. Ya, terima kasih. Jadi itu ya, hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian dari tubuh tanaman itu sendiri. Jadi tanaman kira-kira kalau dengan manusia sama apa tidak? Sama apanya? Sama-sama hidupnya, yang pertama. Terus kalau sama-sama hidup, kalau berarti sama-sama hidup berarti kira-kira butuh makan nggak tanaman? Butuh minum? Butuh berkembang biak? Terus apa bedanya manusia dengan tanaman? Kalau tadi kan sama-sama hidup, bedanya apa sekarang? Apa? Tidak bisa bergerak. Bertumbuh. Tanaman itu bertumbuh, bukan bergerak. Tidak bisa berpindah tempat. Tidak bisa berpindah tempat. Apalagi? Tidak bisa menghirup oksigen. Tidak bisa menghirup oksigen. Memang. Tanaman bisanya menghirup apa? Karbon dioksida. Itu betul. Yang membedakan adalah bagian tubuhnya itu tadi. Kalau kita makan pakai apa? Ya, organ pencernaan makan pakai tangan, pakai mulut dan itu sebagainya. Kalau tumbuhan makannya pakai apa? Nah, nanti kita bahas setelah ini. Lalu kita lihat sekarang, siapa di sini yang suka makan sayur? Oh, pinter. Yang suka makan sayur sop? Oke, bagus. Yang suka makan bakwan jagung? Sadar jagung? Oh, ya. Yang suka makan tempe? Oke, sekarang kalau kita tanya sayur sop, itu biasanya ada sayur apa aja yang pertama? Terus tomat, buncis, sawi, kentang, brokoli, bakso bisa jadi ada baksonya juga. Nah sekarang kalau kita tanya, kalau wortel yang kalian makan dalam sop, di dalam sop, itu bagian tubuh tumbuhan yang apa? Wortel akar? Kalau kentang? Ubi itu termasuk akar, batang, daun, bunga. Kalau brokoli, batang, atau bunga, atau akar yang ada dalam sop, apa kira-kira? Kalau nggak kalian tahu wortel itu betul memang akar. Tapi kalau kentang itu adalah batang, bukan akar. Terus brokoli itu apa? Yang makannya hijau-hijau itu biasanya apa? Brokoli itu sebenarnya adalah bunga, cuma belum mekar. Seperti itu. Terus kalau sawi yang diambil untuk sop apanya? Daun, sudah jelas. Sekarang kalau tumis kangkung, siapa yang pernah makan tumis kangkung? Yang dibuat sayur bagian apa? Batang sama daun. Seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa?
Yang pertama adalah kita nanti bisa memahami bagian-bagian tubuh-tumbuhan tadi. Terus kita juga bisa nantinya mengetahui fungsinya dari bagian tadi. Contoh, kalau akar tadi fungsinya seperti apa, batang fungsinya untuk apa, daun fungsinya untuk apa, seperti itu. Terus yang ketiga, menghubungkan fungsi dan struktur dari tanaman tadi. Gitu ya. Oke, sekarang silakan dikeluarkan bukunya masing-masing. Ayo. Perwakilan tiap kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti silakan maju ke depan untuk ambil lembar kerja. Yang menulis 1 orang, yang lain silakan disimak video yang akan diputar oleh Pak Luki untuk mengerjakan itu. Silakan disimak videonya. Yuk. Diperhatikan videonya untuk mengerjakan lembar kerja tadi. Oke, lanjut ya. Video selanjutnya kita lihat akan berbeda. Kira-kira tadi yang ini yang dibahas bagian tubuh tumbuhan yang bagian apa? Oke, sudah paham, sudah tahu kira-kira fungsinya untuk apa? Nanti silakan diskusikan dengan teman-temannya. Ayo, lanjut ke video selanjutnya. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Oke, dari video yang kedua, kira-kira yang dijelaskan oleh dalam video tadi bagian tubuh-tumbuhan yang apa? Daun, apa lagi? Akar, apa lagi? Batang. Kira-kira sudah menjawab di lembar kerja tadi? Ya, ayo silakan dikerjakan. Diskusikan dengan temannya. Jangan lupa cari literasi lain di buku, ya. Jangan lupa cari literasi lain di buku. Nah, ini ketemu sambil dicari di buku. Di bukunya juga dibaca ya. Bukunya juga dibaca, jangan sampai ada yang kosong. Daun, kira-kira tadi di video fungsinya untuk apa? Di video yang kedua untuk apa kira-kira? Daun, membuat makanan, proses apa? Silakan tulis. Apalagi? Ya, tulis dulu. Boleh. Cari referensi yang lain. Jangan lupa cari referensi yang lain ya. Sudah ketemu. Yang bawah namanya apa? Akar. Fungsinya akar tadi di video yang pertama untuk apa? Menyerap air sama menyerap apa? Mineral. Apalagi fungsinya? Menopang. Boleh? Menopang? Boleh, bisa itu menopang. Silakan tulis. Pertanyaan pertama, yang bisa silakan angkat tangan saja nggak apa-apa. Nanti silakan jelaskan. Yang paling ditunjuk nanti silakan berdiri menjelaskan bagiannya tumbuhan apa, fungsinya untuk apa. Yang dari bawah sendiri,
namanya apa? Silakan. Kelompok mana? Kelompok 4 silakan berdiri, ayo. Salah satu saja boleh. Ya, nama bagian tubuhnya namanya apa? Akar. Betul apa salah? Betul, akar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Terus apa lagi? Betul. Menopang tumbuhan, betul. Jadi akar di sini fungsinya tadi adalah sebagai penyerap nutrisi atau unsur hara dari tanah. Terus juga sebagai penopang, gitu ya. Selanjutnya kelompok 4 sudah. Lagi ya, yang tengah. Kelompok berapa? Kelompok 1, oke, silakan berdiri kelompok. Nama bagian tumbuhan ini namanya apa? Batang. Betul apa salah batang? Oke, batang. Batang fungsinya untuk apa? Mengantarkan air dan nutrisi dari untuk seluruh bagian tubuh-tubuhan itu ya. Terus ada lagi tambahan dari kelompok lain? Fungsinya batang. Ada lagi? Nggak ada? Lanjut berarti kita lanjut ke bagian selanjutnya. Yang berwarna merah ini namanya apa? Kelompok yang belum, ayo. Kelompok 2 silakan. Yang berwarna merah ini namanya apa? Namanya buah. Kira-kira kalau warnanya merah ini buah apa ya? Apel. Kira-kira buah fungsinya untuk apa? Tempat cadangan makanan. Melindungi biji, bagus. Soalnya dalam buah di dalamnya ada biji. Apa ada buah yang nggak ada bijinya? Ada. Dia perkembangannya pakai yang lain, pakai bunga biasanya. Lanjut. Yang ini kecil ini berarti kelompok 3 ya. Silakan. Yang kecil ini namanya apa? Bunga. Oke. Fungsinya untuk apa kira-kira bunga ini? Jadi bunga fungsinya untuk perkembangbiakan tanaman itu sendiri. Supaya apa? Supaya dia bisa berkembang biak. Seperti kita, seperti layaknya makhluk hidup seperti biasanya. Itu ya. Lanjut. Jadi yang kalian katakan tadi ini sudah benar. Tinggal satu. Yang paling sering kalian makan ini namanya apa? Daun. Fungsinya untuk apa? Kalau berdasarkan video tadi untuk apa? Membuat makanan. Proses fotosintesis itu di situ letaknya. Lanjut ya. Jadi yang kalian katakan tadi nggak betul. Jadi bagian tumbuhan itu ada 5. Yang pertama adalah daun. Yang tadi ini yang paling penting dari tumbuhan itu adalah daun. Jadi kalau diibaratkan manusia ini daun itu seperti mulut, perut. Jadi untuk makanan, untuk mengelola makannya dia itu dari daun ini. Proses fotosintesis itu berlangsung di daun ini. Dan biasanya daun ini warnanya apa? Hijau. Warnanya hijau. Biasanya karena kandungan klorofil. Nah, klorofil ini warnanya hijau seperti itu. Terus yang kedua, yang tengah ini namanya adalah batang. Fungsinya adalah mengangkut air, nutrisi dan sebagainya dari tanah tadi. Jadi tanah menyerap air, lewatnya mana? Lewatnya batang. Seperti itu. Kalau kita lewatnya apa? Lewat apa kira-kira? Ini diibaratkan kalau batang, kalau manusia itu seperti darah. Di darah itu yang ngasih nutrisi kita kan dari darah itu
habis makan kenyang, vitaminnya masuk lewat apa ya? Lewat darah tadi. Kalian ngantuk, lapar, lewat apa ya? Lewat darah tadi. Terus yang ketiga namanya akar. Akar ini adalah penopang dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Itulah akar juga sangat penting. Ini yang bagian cari makan. Cari makan yang di bawah. Yang mineral itu carinya dari akar ini. Akar ini tugasnya mencari tadi. Kalau di manusia itu bagian cari uang lah. Ini akar ini. Untuk apa? Untuk hidupnya tadi. Ini akar. Lanjut, bagian selanjutnya yaitu bunga. Nah, bunga ini adalah fungsinya untuk perkembangbiakan dari tumbuhan sendiri. Sekarang, kalau kalian tadi sudah dijelaskan analogi, sekarang kalian silakan kerjakan yang kedua, lembar kerja yang kedua, sama seperti tadi, diskusikan sama temannya, nanti silakan dikerjakan, oke? Karena ini soalnya agak banyak. Ayo, diskusikan sama temannya ya. Tumbuhan nomor satu. Silakan kelompok satu. Namanya tumbuhan apa? Kelapa. Tumbuhan kelapa. Terus jenis akarnya apa? Serabut. Betul? Oh, jenis batangnya apa? Kayu. Betul atau salah? Jenis daunnya? Ada bunganya? Buahnya ada? Betul atau salah? Betul, 100. Lanjut, tumbuhan nomor 2. Silakan nomor 2. Apa? Nama tumbuhannya apa? Mangga. Betul atau salah? Betul atau salah mangga? Betul. Jenis akarnya apa? Akar tunggang, betul. Terus jenis batangnya apa? Batang kayu. Jenis daunnya? Ya, lanjut. Ada bunganya apa tidak? Ada bunga. Ada buahnya juga? Ada. Bagus. Betul? Kelompok 2? Betul. Sedikit seperti ini. Nah, yuk kita jawab bareng-bareng. Bisa nggak kira-kira? Yang pertama, bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral batang A, B, C atau D? Kita lihat jawabannya betul? Ya. Selanjutnya, proses pembuatan makanan pada tumbuhan A, B, C, D. Kita lihat. Oke, ya betul. Tepuk tangan. Lanjut. Nomor 3, bagian tumbuhan penopang dan pengangkut air. A, B, C, D. Oke, akar atau batang? Berfungsi sebagai penopang dan pengangkut air. Batang.
Beda berarti ya. Apa namanya? Jawabannya C. Itu ya. Fotosintesis. Jadi kalau yang kita pelajari tadi, berarti apa saja bagian tumbuhan? Yang pertama yang dari bawah namanya apa? Terus atasnya apa namanya? Nah, setelah batang ada daun, setelah daun ada buah. Terus yang kelima ada bunga. Yang terus selain dari tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Luki, ada bagian tumbuhan yang digunakan untuk melindungi diri. Bisa jadi berupa duri, bisa jadi berupa racun, macam-macam. Contohnya apa? Yang ada nggak tumbuhan yang berduri? Tidak buaya. Yang biasanya digurun. Apalagi? Ada kan? Gunanya untuk apa? Ya untuk melindungi diri. Kalau yang racun, tumbuhan beracun, yang paling mudah ditemukan. Jadi racunnya tumbuhan ini gunanya untuk melindungi diri. Contohnya apa? Kalau kalian ke sawah atau ke kebun, setelah ke sawah sih gatal-gatal. Ada nggak? Gatal-gatal. Lateng. Lateng itu nama ininya apa ya? Bukan sayur paku. Ada. Itu namanya lateng seperti itu. Itu ya. Jadi kesimpulannya tadi bagiannya ada 5 bagian tumbuhan: akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar tadi fungsinya adalah menyerap air dan nutrisi berupa tumbuhan di masalah makanan. Batang sebagai penyokong tumbuhan untuk mengangkut air dan sebagainya. Daun tempatnya apa tadi? Daun tempatnya apa? Fotosintesis. Bunga untuk reproduksi, menghasilkan biji dan menarik serangga untuk menyerbukan. Yang kelima adalah buah. Buah adalah hasil dari proses pembuahan sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran biji. Seperti itu. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan hari ini. Silakan dirapikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.